Situasi saat ini dalam Perdirjen 4831 bahwa transformasi pengawas sekolah dalam melaksanakan tupoksi yang sebelumnya membina saat ini menjadi pendampingan satuan pendidikan. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan membuat rencana kerja sekolah berdasarkan rapot satuan pendidikan. Pemahaman rapot satuan pendidikan yang masih baru, kegalauan kepala sekolah tentang rapot satuan pendidikan yang menggambarkan kualitas satuan pendidikan, dan sekitar 80% sekolah rapot satuan pendidikannya berwarna kuning dan merah pada indikator literasi dan numerasi, akar masalah metode pembelajaran guru, membuat Ketua FKKS Sekolah SMK Swasta Lampung Selatan mengajak untuk bekerja sama dalam mengatasi rapot satuan pendidikan pada indikator numerasi dan literasi. Tantangan yang saya hadapi sangat kompleks karena rapot satuan pendidikan yang masih baru dan kegalauan kepala sekolah tentang kualitas satuan pendidikan, dan yang paling utama, jika sudah menjadi rencana kerja dari akar masalah yang ditemukan, materi apa yang cocok untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Saya jadikan ini tantangan, harus benar-benar saya pahami, karena selama ini saya hanya mendapatkan materi bagaimana pengawas mendampingi dalam membuat RKT dan ARKAS. Dengan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan terus grow mindset, saya berusaha agar materi yang saya sampaikan dapat mengatasi rapot satuan pendidikan. Aksi yang saya telah lakukan adalah untuk menjawab bagaimana saya harus benar-benar bisa memberikan materi yang berhubungan dengan rapot satuan pendidikan untuk mengatasi akar masalah dari rapot satuan pendidikan pada indikator literasi dan numerasi. Saya mengikuti berbagai kegiatan Zoom perencanaan berbasis data pada BMTI Bandung, mengikuti sosialisasi asesmen nasional, mengikuti kegiatan asesmen nasional, rapat koordinasi advokasi rapot pendidikan dan perencanaan berbasis data, mendapatkan permintaan narasumber workshop pembelajaran guru di sekolah melalui penguatan pembelajaran literasi untuk menjawab rapot satuan pendidikan. Pada bagian di mana saya diminta menjadi narasumber inilah mulai luar biasa membuka berbagai sumber dan mencari informasi. Di sini pula awalnya saya mendapatkan banyak ilmu keterkaitan antara rapot satuan pendidikan dengan asesmen nasional semakin luas. Saya mencari sumber seperti framework asesmen kompetensi minimum atau AKM, SSD tentang asesmen nasional, buku panduan capaian hasil asesmen nasional, panduan penguatan literasi dan numerasi di sekolah, kemudian materi yang dipelajari di berbagai macam kegiatan di Zoom dan luring. Dan di sini pula akhirnya saya paham asal muasalnya rapot satuan pendidikan. Terlebih lagi dengan seringnya diminta menjadi narasumber di IHT atau workshop terkait mengatasi akar masalah dari rapot satuan pendidikan. Saya pribadi mengakui bahwa jam terbang seringnya menjadi narasumber sangat memperkaya dan memantapkan materi yang saya geluti. Karena pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan-permasalahan yang berbeda dari setiap sekolah yang berbeda-beda, sehingga memperkaya ilmu pengetahuan saya. Aksi yang kedua yang saya lakukan adalah berdiskusi atau kolaborasi dengan Ketua FKKS Swasta Lampung Selatan. Hasil diskusi yang sangat aktif dan berdampak pada terjadwalnya workshop terkait literasi dan numerasi. Aksi yang ketiga yang saya lakukan adalah melaksanakan workshop. Pada saat aksi ini, saya berusaha untuk mengupas tuntas rencana kerja tahunan dan membuat ARKAS berdasarkan rapot satuan pendidikan. Gambaran dari metode yang telah dilaksanakan, dinarasikan atau diceritakan dan diintegrasikan dalam asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jika semua guru membuat asesmen memahami informasi
dalam berbagai bentuk termasuk teks, gambar, media digital, dan memahami dan menggunakan konsep matematis termasuk perhitungan, pengukuran dan analisis data serta pemecahan masalah dalam angka dan pola pada semua mata pelajaran dan terus-menerus, maka siswa dapat menjawab asesmen kompetensi minimum yang dilakukan siswa pada saat ANBK. Tentunya peserta didik akan dengan mudah menjawab ANBK karena sudah terbiasa melakukan atau menjawab yang terintegrasi asesmen dari metode pembelajaran yang disampaikan guru. Langkah yang keempat atau aksi yang keempat yaitu melaksanakan kelanjutan workshop di SMK Swadi Panatar. Dari aksi yang ketiga di mana dilaksanakan workshop, Ketua FKKS menindaklanjuti masih workshop kelanjutan di mana peserta diklat diharapkan mempraktikkan bagaimana mengintegrasikan metode pembelajaran guru yang telah disampaikan pada aksi ketiga menjadi narasi atau informasi baik berupa gambar, bagan, brosur, dan lain-lain untuk menjadi stimulus dalam menjawab soal yang akan ditayangkan guru baik dalam bentuk pilihan ganda, esai, menjodohkan, dan lain-lain. Kemudian saya melakukan pendampingan pada sekolah. Dan aksi yang kelima yaitu saya mulai melaksanakan pendampingan pelaksanaan rencana satuan pendidikan pada aksi 3 dan 4 di mana sudah membuat asesmen dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan metode pembelajaran interaktif. Dan hasil rapot satuan pendidikan pada tahun 2024 naik dari rapot tahun pendidikan sebelumnya di tahun 2023. Refleksi dan tindak lanjut, karena saya merasa berhasil meningkatkan rapot satuan pendidikan tahun 2023 ke tahun 2024 dengan nilai meningkatkan rapot satuan pendidikan. Kemudian saya mendesiminasikan kepada pengawas cabang dinas wilayah 1 agar melaksanakan sesuai dengan binaan sekolahnya masing-masing. Saya memberikan bersamaan dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi kepemimpinan pembelajaran dan administrasi pembelajaran guru serta pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.